gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada profesionalisme ya teman-teman ya, mari kita bertindak secara profesional gitu ya. Mmm, Saling peduli boleh, tapi ya dalam tataran yang profesional bagaimana caranya kita berinteraksi itu tetap sopan, tetap baik, tetap, ya profesional gitu ya teman-teman ya. Be an expert with your own capacity dan sekarang ini teman-teman sedang menuju ke sana ya, sedang dibentuk, sedang dipoles lagi lewat ilmu yang teman-teman akan peroleh untuk menjadi semakin ahli, semakin profesional. Kemudian yang berikutnya sinergi, tentu saja teman-teman ini ada sekian 300 sekian orang dalam satu PK dan 600 orang kita hadir bersama-sama di sini. Mari sama-sama kita saling berkenalan, tahu kelebihannya masing-masing dan bisa bersinergi. Bersinergi di sini kalau buat aku pribadi ya, ini kan kalimat yang sangat PNS banget gitu ya kayaknya ya. Sinergi ya teman-teman. Bagiku pribadi sih ya kita sama-sama berkolaborasi, tahu kekuatan masing-masing anggota tim kita dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna dari kebersamaan itu. Gitu ya. Sekarang dunia kita interdisiplin, sekarang dunia kita interkolaborasi, maka saatnya kita memulai tadi ya menghasilkan manfaat yang lebih besar dari berbagai disiplin ilmu gitu ya. Kemudian ada pelayanan, teman-teman kembali lagi apa yang sudah kita peroleh, mari kita giving back to the community dan itulah mengapa pelayanan ini bagi kami di LPDP pun sangat penting gitu ya. Dan itulah juga kenapa teman-teman kemarin kalau nggak salah aku sudah hadir di Sospronya 262 ya. Kenapa LPDP sangat mendorong teman-teman melakukan sosial project dengan serius, itu adalah bagian dari kita melayani. Dan tentu saja kesempurnaan. Nobody's perfect, all we need to do is doing good every day, be better every day. Jadi kita terus improve, terus improve. Tidak harus sempurna dalam satu hari, tidak, tapi kita menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa lebih baik di keesokan harinya. Gitu ya. Oke, itu tadi nilai-nilai LPDP teman-teman sudah lebih kenal ya. Dan ini adalah rangkaian teman-teman begitu lolos seleksi masuk dalam dunia persiapan studi. Ya, pasti teman-teman udah tahu ya, sudah ada yang merasakan merubah PT Prodi kemarin, mungkin ada yang chat Detikban, Kak saya udah kirim submit perubahan PT Prodi dari kapan nih, belum ada update dan segala macam gitu ya. Ada yang sudah menerima pendampingan LOA, ada yang sudah melalui pengayaan bahasa, itu semua adalah produk layanan di persiapan studi. Dan ujungnya teman-teman adalah hari ini, teman-teman akan masuk dalam kegiatan persiapan keberangkatan. Gitu ya. Jadi teman-teman aku yakin sudah melalui banyak hal sebelum sampai di PK, bener ya teman-teman ya. Nanti kita akan sharing lebih banyak apa sih yang teman-teman sudah lalui, bagaimana persiapan teman-teman untuk menghadapi apa yang akan datang. Iya, kata Kak Ulfa sudah melalui semua prosesnya Kak. Bagus, itu adalah modal besar untuk nanti Kak Ulfa kuat menghadapi petualangan yang berikutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah berkenalan sedikit tentang LPDP secara umum, sekarang kita berkenalan sedikit lagi tentang persiapan keberangkatan. Boleh ya teman-teman segala masukan aku terima. Persiapan keberangkatannya teman-teman akan laksanakan kurang lebih 2 minggu ke depan gitu ya. Akan ada banyak narasumber hebat yang kita akan coba hadirkan untuk teman-teman. Dan tentu saja banyak tugas-tugas yang sebenarnya harapannya supaya teman-teman lebih into dengan topik-topik yang kita berikan untuk teman-teman gitu ya. Jadi tugas ini bukan terus nanti nggak lulus terus mempengaruhi ijazahnya teman-teman di kampus masing-masing, tentu saja tidak gitu ya. Itu hanya supaya teman-teman lebih engage dengan PK dan LPDP secara umum. Tujuannya apa sih teman-teman? Tentu saja ini ya teman-teman nanti bisa baca lebih rinci lagi. Tadi sesuai dengan nilai-nilai LPDP yang kami sudah paparkan di awal sebelumnya. Dan tentu saja yang penting sekali adalah memberikan bekal soft skill yang dapat membantu teman-teman nantinya akan masuk terjun ke dalam dunia akademis. Gitu ya teman-teman ya. Iya, ini kompetensinya yang kami harapkan ada dalam diri teman-teman selesai PK gitu ya.
Memang, to be honest teman-teman disclaimer dulu ya, ini aku tidak defending, tapi aku menyadari PK masih banyak yang bisa diperbaiki gitu ya teman-teman, dan masih masih banyak hal yang belum bisa kita deliver kepada teman-teman karena keterbatasan waktu, keterbatasan media gitu ya. Mmm, tapi kami terus berprogres ya, tadi kita ingat lagi nilainya kesempurnaan gitu. Ada beberapa e-learning yang baru tadi ya, udah nonton videonya sampai enak gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih gitu. Terima kasih banyak, video-video tersebut akan terus diupdate dengan topik-topik yang penting untuk persiapan keberangkatan. Ada beberapa video yang teman-teman sudah lihat mungkin mental health ya, kemarin di-share oleh tim Monef kalau tidak salah. Itu akan kami masukkan juga di e-learning PK gitu. Tapi memang kemarin sedang progres sehingga belum untuk PK yang sekarang. Suatu saat nanti kami akan terus berprogres teman-teman. Kalau ada ide, ada saran, ada masukan, terima kasih aku terima. Gitu ya teman-teman ya. Untuk narasumber ini dia, pasti teman-teman udah sering lihat ya di YouTube-YouTube LPDP narasumber kita keren-keren dan aku jamin, aku pastikan kita tidak akan mencari narasumber yang tidak keren. Karena kita sudah menerima orang-orang yang keren-keren, jadi kita harus mencari inspirasi dari orang yang sama-sama keren. Jadi nanti pasti kalau lihat Pak Dwi ngomong pasti banyak kerennya. Beliau sering banget ngomong keren gitu ya. Nah teman-teman, ini tadi narasumbernya, kembali lagi aku perlu disclaimer, mungkin tidak semua narasumber akan relate dengan backgroundnya teman-teman. Karena 600 orang ya, backgroundnya banyak sekali, tidak mungkin kita memperhatikan satu-satu gitu backgroundnya teman-teman. Dan kita akan sangat bergantung dari jadwalnya para narasumber ini ya, available atau tidak untuk diundang LPDP. Sehingga aku berharap meskipun mungkin backgroundnya tidak sama gitu ya dengan teman-teman, cobalah dapatkan insight-nya mana yang juga akan berguna untuk backgroundnya teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman itu tadi PK. Ada yang mau bertanya tentang PK atau komen tentang tugas PK atau apapun dalam 2 minggu ke depan kita ngapain Kak? Boleh silahkan. Kak narasumber kalau bisa Mbak Anies Baswedan boleh. Kita akan catat teman-teman beberapa kali kayaknya udah kita undang ya Pak Anies Baswedan ya. Udah dulu banget, tapi memang beliau sangat sibuk, jadi agak sulit kita menembus jadwal beliau, tapi kita akan usahakan ya. Nunggu Pak Prabowo jadi narsum. Dulu pernah juga pas beliau jadi Menteri Pertahanan 2022. Tapi memang kalau sekarang mungkin agak berat ya teman-teman ya. Kurang teman. Ya, pasti kita akan coba undang nanti. Pak Bas Kak narsumnya Pak Bas. Ya, boleh. Pak Bas sering banget ke LPDP sebenarnya teman-teman. Boleh, nanti kita akan undang kembali beliau ya. Sabrang Mowo Damar tuh Mas ini ya, Noel Leto ya. Oh iya, beliau juga sangat sering kita undang. Nanti kita akan coba undang lagi ya. Semoga bisa Ibu Sri Mulyani jadi narasumber. Amin. Teman-teman, aku akan upayakan kalau tidak di PK yang ini, di PK yang akan datang ya. Tapi biasanya kalau orang-orang menteri gitu ya, pasti akan disiarkan di YouTube ya. Lebih sering di YouTube ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa akses YouTube LPDP kalau mungkin belum mendapat kesempatan bertemu di sesinya teman-teman sekarang. Gitu ya. Thank you. Ada lagi yang ingin bertanya barangkali tentang PK? PK dulu ya Mbak, teman-teman mau ya. nanya Mbak. Boleh silahkan. Siapa Kak ini? Langsung loh. Aulia Rizky. Ya Kaget aku loh. Mbak. Yes, halo Mas. Panggilan Halo Mbak. siapa? Rizky Mbak. Halo Mas Rizky. Iya. Gimana? Udah sering juga sih ketemu sama Mbak Widya di Cikini. Masa? Iya, Di- pernah event beberapa kali. LPDP Fest, UMKM dan sebagainya, Oh, bisnis digital gitu. oh nice. Akhirnya kita Hmm, berjumpa lagi. Maaf ya, anakku banyak ya Mas. Jadi kadang it's aku okay. terlewat. It's okay Mbak. Mbak, Yes, mau gimana izin Mas nanya nih, Rizky? tapi sedikit Boleh. curhat sih sebenarnya ini. Oke. Hmm, kalau boleh tahu apa sih alasannya kenapa PK sekarang tetap online, Mbak? Dulu soalnya pas S2, oke, COVID ya, jadi nggak ngerasakan vibes PK offline gitu. Jadi menggebu-gebu kemarin, mudah-mudahan nih dapat offline nih yang jenjang S3-nya gitu, karena udah selesai Heeh. COVID gitu. Dan alhasil bla 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 online. Aduh, itu lumayan enak banget sih, Mbak gitu. Kira-kira karena efisiensi kah atau karena apakah?
Thank you, Mbak. Oke, thank you Mas Rizky. Aduh pertanyaannya berat banget ya. Iya, teman-teman balik lagi ya, aku mohon maaf sekali ya, dari PK 25 berapa 253 ya, itu kita online karena memang tadi Mas Rizky juga sudah menyebut beberapa, alasannya, salah satunya adalah karena efisiensi dan Kementerian Keuangan termasuk yang cukup berat, efisiensinya gitu ya, sehingga kita belum bisa menyelenggarakan PK secara offline. Memang sih ada wacana nih kalau kemarin kan ada berita-berita sudah diangkat berapa persen gitu ya anggarannya sudah tidak dibekukan lagi gitu. Tapi kami belum dapat arahan dari pimpinan offline sekarang gitu ya. Kali ini cukup ribet sih teman-teman karena tadi ya karena efisiensi itu lebih sensitif isunya jadi kita harus cari tempat yang apa ya, bukan murah sih, malah gratis kali ya, yang gratis, yang cukup untuk teman-teman dan lain sebagainya dan itu makan waktu gitu. Dari PK 253 udah kita ingatkan sih teman-teman nggak ada lagi yang online sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Mohon maaf sekali ya Mas Rizky dan teman-teman semua, bukan kita yang nggak mau, aku juga senang ketemu teman-teman secara langsung, tapi memang ya beginilah kondisinya. Aku harap teman-teman mendapatkan manfaat ya meskipun dengan sangat terbatas gitu. Bahkan sekarang kayaknya teman-teman nggak dapet apa merchandise segala macam itu nggak boleh keluar dari Kemenkeu. Yes, we really sorry. So sekarang kita banyakin foto aja ya teman-teman ya. Banyakin foto, banyakin kopdar langsung di tempat masing-masing. Kalau kopdarnya di Jakarta mau mengundang kami juga boleh kalau pada bisa datang ya. Atau kopdarnya di sekitar Cikini sini pasti pada senang datang. Padahal udah Misalnya begitu. nungguin Tapi Tumblr Legendnya, Mbak. ya iya ya, aku bahkan belum dapat juga nih. Iya, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ini aja, apa kalau aku suruh urunan tapi aku kok tega banget gitu ya. Ya kita banyakin fotonya deh ya teman-teman ya sebagai kompensasi. Mohon maaf sekali teman-teman. Maaf ya Thank Mas you, Rizky Mbak. ya. Thank Thank you you. so much. Ada lagi? Boleh? Aku akan mencoba menjawab dengan jujur dan terbuka. Ada lagi mungkin pertanyaan Pujian masih ada PK online meski efisiensi daripada beasiswa yang diefisiensikan. Iya, Kak Ivan benar sekali. Kita sekarang lebih lebih condong mengutamakan beasiswanya berkelanjutan gitu. Karena kan sebenarnya ya dengan media sekarang bisa terdeliver gitu ya, terlaksana gitu PK-nya meskipun mungkin engagementnya tidak sekuat kalau kita offline gitu. Yes. Ya, terima kasih Kak Kristina. Sehat-sehat ya Kak Sun. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Amin, amin, amin. Bukan salahnya Mbak. Iya, kenapa aku yang minta maaf ya? Iya, ya mewakili mewakili siapa yang salah lah ya Kak Devi ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Aman. Oke, apa nih Kak Septina? Apakah ada perbedaan materi dan tugas antara PK online dan luring? Tidak ada, Kak. Sama saja. Benar ya, teman-teman PK ya? Sama, sama persis teman-teman. Sama persis, hanya saja medianya berbeda. Mungkin kalau teman-teman offline gitu ya, teman-teman akan tampil langsung gitu ya, yang besok akan pembukaan gitu. Tapi kalau ini mungkin harus di video, direkam sebagai video. But it's okay. I think hanya medianya saja yang berbeda, tapi kan prosesnya sama ya. Menciptakan lagunya bareng-bareng, saling saling memberi ide. Ini baiknya gini, ini baiknya di sini gitu. Sama kok. Oke, ini udah ada ajakan kopdar buat Semarang Tawang. Boleh, next week kopdar yuk, kata Kak Ridwan. Silahkan teman-teman. Silahkan ya. Oke, ada pertanyaan Kak, kenapa kena efisiensi padahal program LPDP dari dana abadi pendidikan? Iya, kenapa ya? Aku juga bertanya-tanya sih.